Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan sharing nih ke teman-teman semua mengenai hal-hal yang harus teman-teman perhatikan saat akan mengajukan KPR. Kira-kira apa aja ya? Semuanya hanya ada di cerita Bunda. Di video kali ini tuh aku mau sharing ya ke teman-teman semua ya, ketika teman-teman tuh udah mantep nih mau KPR, udah deh aku mau KPR aja gitu ya, biar cepet-cepet dapet rumah. Teman-teman tuh harus memperhatikan beberapa poin ini ya teman-teman ya. Langsung aja nih, yang pertama ya, kalau misalnya teman-teman ada rezeki buat DP tambahan ya, teman-teman langsung aja kasih DP yang agak besar ya, meskipun ada tawaran DP-nya 0% ya. Kenapa? Karena semakin tinggi nominal KPR kita, maka bunga yang kita bayarkan juga akan semakin tinggi juga teman-teman ya. Bayangin kalau misalnya kita KPR nih 500 juta, terus kita KPR-nya tuh selama 20 tahun misalnya, maka nanti yang kita bayarin sama bunganya tuh full bisa 1M lebih teman-teman ya. Jadi ya lebih dari 100% gitu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman ada buat DP lebih ya, berapapun itu lebih baik di DP-in aja lebih teman-teman. Biar ketika teman-teman nyicil KPR itu tuh nggak terlalu berat ya. Selanjutnya, melunasi KPR itu bukan cicilan saat ini dikali dengan sisa tenor. Jadi yang harus teman-teman perhatikan itu, melunasi KPR itu bukan cicilan saat ini dikali sisa tenor teman-teman ya. Tapi cicilan itu tuh ada bunganya teman-teman ya. Makanya dari awal ya aku menghimbau ke teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman punya DP yang lebih baik teman-teman gunakan DP tersebut di awal ya. Meskipun ada tawaran DP 0% dari pihak developernya. Nah, teman-teman juga sebaiknya jangan melakukan akad dulu ya sebelum tahu skema suku bunganya sampai lunas. Biasanya sama developernya tuh kan udah ditawarin ya teman-teman ya, untuk pengajuan KPR tuh berkas-berkasnya ini aja. Nih Pak, berkas-berkasnya ya harus ada KTP, NPWP, KK dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus biasanya pihak developer membantu untuk mengajukan KPR gitu ya ke bank-bank ya. Dan teman-teman tuh sebaiknya kalau misalnya udah, oh iya yang ini Pak ternyata dari bank A misalnya sudah approve gitu ya. Nah, teman-teman tuh jangan langsung wah iya ya happy ya alhamdulillah gitu ya, KPR-nya disetujui gitu ya. Tapi teman-teman dicek dulu nih suku bunganya tuh skemanya seperti apa gitu. Bila perlu teman-teman tunggu dulu aja dari beberapa bank dan teman-teman bisa bandingin sendiri nanti setelah itu gitu ya, dari bank A, bank B, bank C gitu ya. Nanti teman-teman cek dan bisa bandingin, kan lebih enak ya teman-teman seperti itu. Dan ketika teman-teman bisa bandingin itu, teman-teman juga bisa cek gitu mana yang lebih murah dan yang lebih terjamin gitu sama teman-teman semua KPR-nya. Karena skema suku bunga ini juga jadi penentu total pengeluaran KPR teman-teman ya. Jadi setiap bank itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang di awal ngasih bunganya itu rendah, benar-benar rendah yang 1, sekian persen gitu ya. Tapi setelah 3 tahun misalnya itu suku bunganya ngikut ke floating ya. Ada juga yang memberikan suku bunganya flat, misalnya 5% atau berapa persen gitu ya, sama sampai lunas gitu ya. Terus ada juga bank yang memberikan suku bunganya tuh berjenjang, misalnya di 1 tahun pertama 3%, terus 2-3 tahun 5% dan seterusnya gitu ya. Jadi semakin tinggi gitu ya bunganya, terus tahunnya pun semakin biasanya panjang rentangnya gitu. Dan aku nggak munafik ya, ketika kita mau mengajukan KPR biasanya kita tuh mikir-mikir dulu ya teman-teman, apalagi kaum mendang-mending gitu ya, ini jadi nggak ya KPR-nya, kalau KPR takutnya nggak kebayar gitu ya. Tapi kalau kita nggak nyicil takutnya nggak punya rumahnya gitu ya. Nah, ini teman-teman menurut aku harus diperhatikan juga ya, dan harus dipikirkan ke teman-teman. Dan
bukan cuma dipikirin sih, tapi harus juga dibuat plan untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa buat plan lunas lebih cepat dengan cara pembayaran ekstra KPR. Misal nih, teman-teman tuh setiap bulan nyicil 3 juta, terus teman-teman ternyata bisa saving money tuh 1 juta sebulannya. Nah, setelah 2 tahun kan itu bisa jadi 20 juta sekian ya, 24 juta. Teman-teman tuh bisa tabungannya dipakai buat pembayaran ekstra KPR. Jadi nanti cicilan teman-teman, misalnya teman-teman tuh nyicil 500 juta, itu tuh udah langsung kekurangi pokoknya teman-teman sebesar 24 juta gitu. Dan ini menurut aku solusi yang tepat sih. Jadi teman-teman tuh bisa lebih cepat juga ya ngelunasin KPR-nya, dan bunganya juga jadi nggak terlalu besar teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi ya sharing dari aku, mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman yang lagi mau KPR ataupun udah KPR tapi pengen mencoba sesuatu yang baru ya, yaitu pembayaran ekstra misalnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman nih yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.